Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailenia Tunikma. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik 2. Simak terus ya. Apa multikolinearitas itu? Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan salah terkait dalam satu model regresi. Bagaimana cara mendeteksi adanya multikolinearitas di dalam model regresi? Yang pertama, melihat kekuatan korelasi antar variabel bebas. Yang kedua, melihat nilai standar error koefisien regresi parsial. Yang ketiga, melihat rentang confidence interval. Yang keempat, melihat nilai condition index dan eigenvalue. Yang kelima, melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Yang keenam, metode regresi dengan variabel dummy dengan jumlah kategori variabel dummy adalah 3 kategori atau lebih. Yang ketujuh, dikatakan tidak akan menjadi masalah. Cara mengatasi masalah multikolinearitas. Jika jumlah variabel banyak, maka kita dapat melakukan analisis faktor sebelum regresi. Setelah analisis faktor, variabel baru yang terbentuk kita gunakan sebagai variabel di dalam model regresi. Dengan cara memilih salah satu di antara variabel bebas yang berkorelasi kuat. Oleh karena itu, sebelumnya Anda harus mencari variabel yang nilai VIF-nya tinggi dan nilai korelasinya dengan variabel bebas lainnya kuat. Sebagai contoh, kita akan mendeteksi apakah ada gejala multikolinearitas untuk model regresi pengaruh motivasi X1 dan minat X2 terhadap prestasi belajar yaitu Y. Adapun data penelitian yang akan kita uji dapat dilihat pada gambar tabel di bawah ini ya. Ini tabel yang akan kita gunakan untuk menguji multikolinearitas. Di situ ada nomor responden, lalu motivasi yang disebut dengan X1, minat yang disebut dengan S2, lalu prestasi yang disebut dengan X3. Selanjutnya kita masuk ke bagian langkah-langkah untuk menguji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF menggunakan program SPSS. Adapun urutan langkah-langkah menggunakan SPSS tersebut dapat Anda simak pada pembahasan di bawah ini. Langkah pertama, buka program SPSS. Lalu klik variable view. Selanjutnya pada bagian name, tulis motivasi, minat, dan prestasi. Dan pada bagian desimal, ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label, tulis motivasi X1, minat X2, dan prestasi tulis Y. Pada bagian measure, ubah menjadi skal. Untuk langkah yang kedua, klik data view, lalu masukkan data yang tadi yaitu motivasi, minat, dan prestasi yang sudah disiapkan pada tabel tadi ya.
Kalian bisa memasukkannya dengan cara mengcopy data tersebut atau kalian mengetik dengan satu persatu. Untuk langkah selanjutnya yaitu dari menu SPSS, kalian pilih menu Analyze yang ada di atas itu ya. Kalian klik Regression, terus di sebelah kanan itu ada pilihannya, kalian pilih menu Linear. Lalu di situ muncul kotak baru dengan nama Linear Regression. Nah, untuk selanjutnya, masukkan variabel motivasi X1 dan minat X2 pada kotak independen. Lalu, masukkan variabel prestasi atau Y pada kotak dependen. Kemudian, pada bagian metode, pilih Enter. Lalu, klik statistik. Jika sudah mengikuti langkah-langkah sebelumnya, sekarang di layar akan muncul tampilan dialog linear regression. Statistik. Langkah selanjutnya, aktifkan pilihan dengan cara mencentang V pada covariance matrix dan collinearity diagonitis. Kalian centang itu. Kalau sudah, abaikan pilihan lain atau biarkan tetap default, kemudian klik continue. Seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dan VIF. Berdasarkan tabel output koefisien pada bagian collinearity statistik, diketahui nilai tolerance untuk variabel motivasi dan minat adalah 0,394, lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel motivasi dan minat adalah 2,537, lebih kecil dari 10,00. Maka, mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi yang sudah saya amati tadi. Sekian penjelasan dari saya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah cara saya menjelaskan tadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.